Hai, kembali di Asa Karya, tempat mengasah diri dan berkarya. Saya akan membahas tentang bekerja yang saya harus luruskan. Banyak sekali orang-orang sangat terbiasa dengan istilah bekerja. Nah, saya akan bahas supaya kita semua itu sebetulnya tidak cukup hanya bekerja. Kita perlu sesuatu yang lebih dari sekedar bekerja. Nah, mengapa demikian? Karena kata bekerja itu mungkin dari latar belakang budaya pendidikan kita. Bekerja itu seolah-olah fokus kita, pemikiran kita itu karena kita mau mendapatkan sesuatu. Padahal yang benar seharusnya adalah bukan bekerja saja. Kita ciptaan Tuhan yang mulia. Kita seharusnya waktu kita melakukan sesuatu, maka seharusnya yang kita lakukan itu memberikan sesuatu yang baik. Karena itu dalam profesi kita, dalam apa yang kita kerjakan, kita tidak cukup dengan level bekerja saja. Kita harus melakukan sesuatu yang lebih daripada bekerja. Dan itulah yang saya harapkan kita bisa bergeser, tidak hanya bekerja, tetapi berkarya. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya adalah bekerja itu bagaimanapun tujuannya berbeda dengan berkarya. Tujuan bekerja itu adalah atau fokusnya adalah pada diri sendiri. Mari kita harus membuat suatu pergeseran, sesuatu yang lebih baik. Kita seharusnya kalau melakukan aktivitas banyak hal yang kita lakukan, jangan cuma fokusnya apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, apa yang didapatkan oleh pihak lain. Sehingga konsep yang benar itu kita bukan bekerja, tapi berkarya. Nah, dengan demikian, poin pertama yang saya mau tekankan, fokus dari bekerja itu aku, tapi fokus dari berkarya itu adalah banyak orang. Manfaat, dampak baik yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, dengan fokus yang berbeda, maka sikap kita di dalam bekerja atau berkarya menjadi berbeda. Kalau sikap kita yang biasanya bekerja itu yang fokusnya tadi aku, tapi berkarya pada banyak orang, maka sikapnya kita tidak lagi untuk kepada diri sendiri, tapi sikap kita bagaimana kita itu bisa melakukan sesuatu yang baik, berdampak baik pada pihak lain. Itu tentang sikap. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam kita menyikapi lebih baik tadi, maka yang ketiga, kita akan memberikan satu keteladanan kepada pihak lain. Kalau kita sekedar bekerja, orang akan melihat fokus kita pada diri kita. Kita akan selalu berpikir apa yang kita dapatkan. Kita menjadi orang yang menjadi egois. Kita menjadi orang yang bahkan bisa menghalalkan segala cara untuk supaya kita mendapatkan sebanyak mungkin yang kita dapatkan. Tapi kalau kita itu berkarya dengan fokus apa yang baik yang kita berikan kepada orang lain, maka kita itu akan menyikapinya bahwa kita itu harus membuat segala keadaan menjadi lebih baik. Lalu kemudian kita bisa berpikir bagaimana melakukan yang terbaik ini.
maka hal ini akan menjadi sebuah keteladanan, orang lain akan menyikapinya. Dan saya percaya orang yang berkarya, dia pasti juga mendapatkan sesuatu yang baik untuk dirinya, tetapi justru yang mendapatkan baiknya itu tadi, itu yang utama, itu justru banyak orang. Nah, dengan demikian, maka kalau kita itu dalam hidup kita penuhi dengan berbagai macam karya yang membuat dampak yang baik pada orang lain, maka hal ini bisa menginspirasi orang sekitar kita, apalagi orang-orang yang seharusnya kita itu memberikan pengaruh yang baik. Karena itu, mari kita mengubah bagaimana kita dalam keseharian kita yang sekarang ini. Kita tidak lagi membiasakan diri dengan konsep kita itu bekerja, tapi bagaimana kita dalam keseharian kita itu melakukan sesuatu yang baik pada orang, yang berdampak baik pada orang lain, dan disitulah kita berkarya. Hidup ini harus diisi dengan segala kegiatan yang produktif. Tapi produktif itu yang lebih penting itu bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan sebagai dampak baik pada banyak orang. Dan sudah tentu kalau itu berdampak baik, orang pasti mengapresiasi, orang pasti menghargai, orang pasti melihat itu sesuatu yang baik, yang kemudian mereka akan bahkan juga mendapatkan inspirasi dari apa yang kita lakukan ini sebagai sebuah karya. Jangan sekedar bekerja, tapi berkaryalah. Demikian, sungguh berbahagia bisa menjumpai Anda semua. Sampai berjumpa kembali pada Asa Karya berikutnya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, maupun tekan tombol notifikasi untuk selalu dapat update-nya. Demikian.